kembali kami datang dalam pujian dan penyembahan kami dalam rangka ibadah raya Gereja Bethel Tabernakel Osbe Amburawang Darat ini Tuhan. Kami mohon pimpinan, kami mohon urap kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas ini Tuhan. Biar Roh terus memimpin kami, menuntun kami dari awal hingga sampai akhirnya. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu menguasai tempat ini dan menguasai kami semua. Tuhan memberkati pelayan-pelayan kami, leader, singer, pemain musik, sebagai musisi Tuhan berkati. Pakai kami semua dengan sukacita gembira ria dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Selama
memuji-muji, kami telah menyanyi, kami telah menari-nari dan melompat demi nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kini kami saatnya akan mendengarkan firman. Kami akan melihat kebenaran. Kami mau mengerti, kami mau memahami arti kebenaran yang hakiki, arti kebenaran yang esensi. Dengan demikian Roh Kudus berikan kekuatan, kepekaan, kemampuan untuk melihat, memahami kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita kembali menyimak firman Tuhan pada siang hari ini. Dan firman Tuhan siang hari ini kami akan mengangkat tema sesuai dengan yang ditentukan oleh Sinode Pusat Surabaya. Tema ini tidaklah asing lagi bagi kita semua, saudara, karena ini menyangkut tatanan gereja dan kehidupan masyarakat Kristen secara khusus, dan juga menyangkut kebutuhan hidup bagi dunia ini. Oleh sebab itu mari kita simak baik-baik tema yang terdapat di dalam Yohanes atau Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima ini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini adalah tema. Cukup satu ayat, tapi ini penting. Karena apa? Karena terang. Terang itu apa? Ya ini lampu ini. Apa terang itu? Boleh juga matahari. Apalagi terang itu lilin juga terang. Pada zaman dulu, ya sebelum ada lampu-lampu petromak ini, saya menggunakan lampu black semprot itu untuk menerangi. Waktu itu saya sekolah SD SMP itu belajar pakai lampu black karena belum ada listrik. Ya kadang-kadang keterang angin mati lampunya. Kadang-kadang di situ kehabisan minyak gas sehingga tidak jadi belajar. Karena apa? Ya mati lampu. Jadi terang ini sangat penting, saudara. Saya memberikan pengertian dan penjelasan ini, terang itu sangat penting. Karena terang ini menjadi kebutuhan setiap kehidupan umat manusia yang ada di bumi. Terang di dalam Alkitab ini, ya, ini sungguh menerangi, sungguh bercahaya, dikatakan di sini. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Artinya terang itu terus menyala-nyala. Terang itu terus mengalir cahayanya. Ada aliran cahaya atau sorotan cahaya yang tidak pernah berhenti untuk menerangi. Itu cahaya apa? Ya, cahaya yang tidak ada di dalam dunia ini. Kenapa? Tidak ada bandingannya. Karena cahaya yang ada di dunia ini, sehebat apapun lampu yang namanya lampu Philips itu bisa putus, kemudian mati lampunya.
Ada lagi lampu yang merek yang lain-lain juga. Katanya kuat. Apa yang namanya itu lampu merek apa lagi? Itu juga bisa putus. Nah, karena itu di sini tidak ada terang cahaya yang ada di dunia ini kekal. Tidak ada. Tidak ada terang yang ada di dunia ini selamanya. Yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini adalah terang itu apa? Kuasa Yesus Kristus atau kuasa Allah, yaitu kuasa Tuhan. Amin. Saya sedikit beda dengan penjelasan-penjelasan pengkhotbah yang lain. Ada yang mengatakan juga terang itu Yesus Kristus, benar, tidak salah. Terang itu juga dikatakan manusia ini yang percaya itu mewakili Kristus, benar, tidak salah. Tetapi yang lebih esensi lagi, bahwa terang itu adalah kuasa Allah yang menghasilkan berkat-berkat mukjizat, berkat-berkat keajaiban bagi dunia ini. Apa itu berkat-berkat mukjizat? Contohnya, dulu manusia tidak bisa membuat pesawat. Sekarang manusia bisa membuat pesawat. Itu berkat mukjizat. Dulu tidak bisa membuat mobil. Sekarang mobil bagus-bagus. Ada yang matic, ada yang listrik, ada yang berbagai-bagai jenis bahan bakar yang mempunyai kualitas kecepatan sangat tinggi. Juga pesawat menggunakan mesin jet, dalam tempo sekian detik sudah nyampe ratusan kilometer atau mil. Itu adalah berkat mukjizat yang dihasilkan dari cahaya, yaitu kuasa Allah, the power for Jesus Christ. Amen. Itu yang dimaksud. Nah, kuasa Allah itu terus mengalir, menerangi kita semua di dalam hati, menerangi kita semua di dalam pikiran, sehingga hati dan pikiran kita terbuka menjadi apa? Pintar, menjadi cerdas, menjadi kuat, hebat, mampu, sanggup, dan bisa melakukan segala sesuatu yang besar bagi dunia ini. Kalau saya dulu itu sekolah jaraknya 5 km, jalan kaki, gak ada motor, gak ada mobil waktu itu. Jadi sampai di tempat ya setengah jam, hampir 1 jam karena jalan kaki. Nah, sekarang ini dalam tempo 10 km ditempuh 10 menit gak sampai. Wes, pakai motor metik, bahannya irit. Ini saya kak promosi motor metik. Nanti kira saya promosi motor metik. Saya itu menjelaskan dalam terang kita di pengertiannya. Terang yang bercahaya yang menerangi sinar hati, sinar pikiran, sinar kehidupan manusia ini, sehingga manusia bisa canggih, pintar, cerdas, pandai dalam segala hal. Itulah yang dimaksud. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Karena apa? Dunia ini dulu goblok, bodoh, tidak pinter. Karena ada terang, karena ada cahaya, karena ada kuasa firman Allah ini, sehingga manusia jadi pinter, jenius, ya, bukan jenius, jenius. Jadi kalau jenius itu kurang pinter, tapi yang lebih pinter lagi jenius. Jadi ini adalah firman Tuhan, ini adalah kebenaran. Anak-anak sekarang
lebih pintar daripada orang dulu. Karena apa? Menggunakan belajarnya saja canggih, pakai HP, buka Google, ya, menggunakan laptop, mengerjakan soal-soal dengan cepat. Karena apa? Ya, karena canggih, menggunakan alat-alat yang canggih, media elektronik yang canggih. Dulu berita itu lewat koran-koran. Jadi kalau belum dilempar koran ke rumah-rumah atau kantor-kantor perusahaan itu tidak tahu berita. Paling banter lewat radio. Radio seringkali mati. Nah, sekarang sini berita lewat televisi, lewat HP, ya, di mana-mana bisa dilihat. Makanya media sosial, media elektronik ini sangat cepat untuk menjadi informasi berita-berita yang penting maupun yang tidak penting. Ya, kadang ada orang memberitakan berita hoax, itu tidak penting sebenarnya, tapi diberitakan juga. Karena canggihnya. Itu apa? Karena keajaiban, karena kuasa, karena terang ini. Jadi terang itu adalah kuasa firman, yaitu kuasa Allah. Ya, sumbernya dari mana? Sumbernya ya dari Yesus. Sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Tuhan. Benar kan? Sumbernya dari Tuhan. Tidak ada kuasa mujizat keajaiban itu yang sumbernya dari manusia, tidak ada. Gak usah pura-pura jadi orang yang pintar. Katanya bisa menggandakan uang. Ada orang di sini tertipu. Orang itu gampang tertipu. Ya. Ada orang yang menyatakan bahwa bisa menggandakan uang. Ada yang ditipu itu apa? Orang pintar-pintar juga, bukan orang goblok yang ditipu. Berarti penipunya lebih pintar daripada yang ditipu. Loh, orang yang ditipu itu sarjana juga ada, pejabat juga ada yang ditipu. Ada juga orang-orang yang kaya. Bayangkan, ya, menggandakan uang, setor 100 juta, ya, ada yang setor 10 juta. Ada petani ini, saya kepingin jadi kaya, setor walaupun 500.000, seharusnya untuk beli beras, karena ingin digandakan uangnya, disetorkan kepada dukun pengganda uang. Itu bener gak? Ya salah, bener, salah. Itulah dunia ini masuk di dalam kegelapan, masuk di dalam kebodohan seseorang. Ya, akhirnya apa? Orang yang setor uangnya mau digandakan, uangnya tidak menjadi ganda. Katanya bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat penggandaan uang itu, tapi akhirnya apa? Ditilep, dibawa lari, wes bangkrut lah, habis, dunyanya habis. Saking kepingin soge, kepingin digandakan uangnya, ingin menjadi kaya, akhirnya malah apa? Melara, miskin. Itu adalah dunia. Jadi keadaan dunia ini gelap. Penipuan, pencurian, perampokan, pembunuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Untuk itu perlu adanya kuasa firman, yaitu terang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Inilah judul ayat ini yang sangat esensial, yang sangat fundamental. Bukan hanya sekedar kulit, tetapi di sini adalah dagingnya. Bukan hanya sekedar kulit, tetapi di sini adalah buahnya. Bukan hanya sekedar kulit, tetapi di sini apa? Nikmatnya buah, nikmatnya daging. Ya, nikmatnya makanan itu. Itulah esensial. Itulah yang dinamakan fundamental. Amin. Ya. Kebenaran sekali lagi saya bacakan, cukup satu ayat. Saya nggak mengambil ayat yang lain-lainnya, karena ayat ini saya bisa menjabarkan, bisa
sini ya 1 jam 2 jam, tetapi ini waktunya ya sangat singkat. Cukuplah saya rasa. Sekali lagi, terang itu adalah firman Allah, terang itu adalah kuasa Allah yang menghasilkan apa? Berkat-berkat mujizat, yang menghasilkan apa? Keajaiban, sehingga untuk membawa dampak, yaitu dunia ini menjadi terang benderang. Dan melalui kuasa firman ini, banyak orang-orang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati. Sangat besar anugerahmu yang beri ampun Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau berkati semua yang ada pada siang hari ini. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah anugerah-Mu jadi bagian dari setiap kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, bagi pekerjaan-Mu yang baik di tempat ini, juga di seluruh kebanggaan ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Memberkati semua yang melayani pekerjaan, melayani umat Tuhan, berikan kekuatan senantiasa kemampuan. Kami juga berdoa bagi bangsa ini, kami serahkan ke tangan kuasa pemerintahan bangsa kami, baik dari tingkat pusat sampai daerah-daerah, dan kami juga menjadi bagian setiap pemimpin bangsa kami. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan, Kau akan menjadi juru damai dalam setiap kehidupan bangsa-bangsa ini. Kami juga berdoa saat ini bagi orang-orang yang sakit, baik ada di rumah atau di rumah-rumah sakit penyakit apapun yang mereka derita saat ini, biarlah mereka percaya oleh bilur Yesus Kristus Tuhan, semua sudah disembuhkan, sudah dipulihkan sempurna di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan berikan persembahan. Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Sayang, disayang, aku disayang.
saya dan firman kita. Ibadah pagi jam 8, ibadah sekolah, ibadah keluarga hari Rabu, ibadah Jumat, ibadah pemuda remaja hari Sabtu, dan latihan musik hari Sabtu. Kita akan tutup ibadah kita pada doa syafaat. Aku langsung siapa doa syafaat? Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kembali kami mengucap syukur atas karunia anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah memimpin kami dari awal hingga sampai akhirnya. Kami merasakan firman-Mu, kami merasakan pujian penyembahan, dan kami merasakan semua aktivitas kami ini Tuhan. Oleh sebab itu kembali kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua yang hadir, jemaat-Mu, berkati semua pelayan, dan memberkati semua umat-Mu, baik di gereja ini maupun lewat media YouTube kami, yaitu media sosial ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan pikiran kita damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, kemampuan, kepandaian, kepintaran, dan kecerdasan, dan seluruh aspek kehidupan yang baik. Terimalah dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Diberkati semua yang berjalan dengan amin. Amin.